Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, yang sedang berlutut, sudah menangis kegirangan. Karena ketiga orang itu menemani Tan Yun hampir sepanjang jalan, selangkah demi selangkah, hingga Tan Yun mencapai prestasi hari ini. Di antara ketiganya, terutama Mu Mengyi, dia tertawa dan meneteskan air mata, karena dialah yang merekrut Tan Yun dari kota bintang jatuh yang tidak jelas ke Huang Fu Shengzong. Setelah Tan Yun naik ke istana surgawi, Yuan Fengjun sangat fasih berbicara dan berkata, "Tuan Sekte Tan Yun, beri penghormatan kepada leluhur," ucap dari Yuan Fengjun. Setelah mengatakan ini, Yuan Feng melambaikan tangan kanannya, dan segera, pintu yang tertutup, boom. Tiangong terbuka di kedua sisi. Tapi Tan Yun melihat patung setinggi 300 kaki berdiri di istana. Patung lelaki tua ini yang berusia sekitar 80 tahun, terlihat baik, tetapi mengungkapkan ambisi di matanya. Patung itu adalah leluhur Huang Fu Shengzong yang Huang Fu Lingqiao. Tan Yun menghadap patung itu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan keras, "Junior Tan Yun, saya telah melihat leluhur. Junior berjanji kepada Anda bahwa Huang Fu Shengzong yang Anda bangun akan menyingkirkan status quo yang melemah secara bertahap, dan membiarkan Huang Fu Shengzong kekuatannya melampaui puncak. Dan terkenal dengan hukuman surga, tidak ada yang berani menyerang Huang Fu Shengzongku," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, para murid berkata dengan penuh semangat, "Penguasa perkasa." Yuan Feng yang berdiri di udara, memberi isyarat kepada semua orang diam. Setelah itu, dia berkata dengan keras, "Sekarang Tetua Agung Penegakan Hukum ini mengumumkan, silakan ambil jabatan Master Sekte dan serahkan Ordo Master Sekte," ucap dari Yuan Fengjun. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong yang berlutut, terbang ke udara dan mendarat di depan Tan Yun, memegang sepotong ukiran di kedua tangan. Token coklat dengan kata, "Master Sekte," harus berlutut di depan Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin menghentikannya, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah aturan untuk penyerahan raja, dan aku harus berlutut," ucap dari Tantai Xuanzong. Dengan itu, Tantai Xuanzong memegang token raja dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun mengangguk, dan setelah mengulurkan tangan untuk mengambil token, dia merasa berat. Dia tahu bahwa token itu bukan hanya simbol kehormatan sebuah sekte. Ini adalah tanggung jawab. Setelah mengumpulkan token, Tan Yun membantu Tantai Xuanzong dan berkata, "Terima kasih atas kultivasi Anda," ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan mengecewakan saya, Huang Fu Shengzong akan memberikannya kepada Anda, itu saja," ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menoleh, dan ketika dia terbang ke alun-alun, tidak seorang pun kecuali Tan Yun memperhatikan bahwa Tantai Xuanzong meninggalkan air mata. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti, dia adalah mood yang rumit. Dia memiliki ambisi kosong, tetapi dia ingin mundur. Apakah dia sedih? Tentu saja itu menyedihkan, karena dia telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Shengzong. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong juga lega, dia bersyukur bahwa posisi raja bisa berada di tangan Tan Yun dan calon menantunya. Pada saat ini, Yuan Fengjun yang berdiri di udara, berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang semuanya, dengarkan instruksi Master Sekte," ucap dari Yuan Feng. Semua murid dan pejabat tingkat tinggi masih berlutut. Tan Yun menatap orang-orang yang hadir, matanya tertuju pada Mu Mengyi, dan dia berkata dengan lembut, "Instruksinya akan diabaikan, tapi Master Sekte ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada satu orang di sini." Tan Yun melihat ke arah Mu Mengyi, dan dengan tulus berkata, "Orang yang dapat terima kasih dari Master Sekte adalah tunangan Master Sekte ini, Mu Mengyi."
Dia adalah orang yang membawaku ke sekte Huangfu. Dengan kilatan niat membunuh, Tan Yun berkata dengan keras, pada saat yang sama, Master Sekte ini ingin berterima kasih kepada musuh yang telah dibunuh oleh Master Sekte ini di sepanjang jalan. Tanpa musuh ini, Master Sekte ini tidak akan berkultivasi siang dan malam dalam kesulitan. Dan juga, Master Sekte ini juga menasihati beberapa orang yang bersekongkol melawan Master Sekte ini, untuk mundur dari jurang, dan kembali, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi semua murid dan eksekutif tingkat tinggi yang bukan mata-mata telah mengambil keputusan dan tidak akan lagi membicarakan Tan Yun di belakangnya. Tidak lagi melawan Tan Yun. Mereka telah dengan jelas mengenali situasi saat ini, dan sekarang Tan Yun telah menjadi penguasa, kehormatan dari Huangfu Shengzong. Mereka tahu bahwa dengan temperamen Tan Yun, jika mereka tidak menyerah, mereka akan hampir mati. Dan banyak mata-mata, dengan wajah hormat, seperti apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, hanya mereka sendiri yang tahu. Tan Yun menatap kerumunan dan berkata tanpa ragu, Tuan Sekte ini baru saja naik tahta, dan masih banyak hal yang aku tidak mengerti. Oleh karena itu, kalian jangan menjadi pembangkang dan harus membantu Master ini, atau Master Sekte ini akan membunuh tanpa belas kasihan, apakah kalian mengerti, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menggigit sangat keras ketika dia mengucapkan 3 kata, membunuh tanpa belas kasihan. Pada saat ini, Tan Yun tidak menetapkan kembali serangkaian aturan sekte, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tahu ini bukan waktunya. Tan Yun memutuskan bahwa setelah memberantas semua mata-mata sekte, dia kemudian akan menyatukan 10 divisi dan mengatur ulang gaya sekte. Bawahan ini mengerti, manajemen senior dari setiap divisi tampaknya cukup hormat. Murid mengerti, semua murid berteriak serempak. Ya, Tan Yun mengangguk puas, dan segera berkata tanpa ragu, murid suci Huangfu Tingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtu, Xiao Qingxuan, Tukao Jun, Tian Xiang, Zhuruolin, 9 murid ini, mulai sekarang, menjauhlah dari divisi asli dan jadilah murid divisi berjasa Sekte Suci, ucap dari Tan Yun. Kesembilan orang itu mendengar kata-kata itu dan dengan penuh semangat berterima kasih kepada Tan Yun. Di sisi lain, manajemen senior dari 9 divisi tidak mengatakan apa-apa tentang langkah Tan Yun. Bangun, Tan Yun meminta 9 orang untuk bangun, dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte ini terluka, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak, semuanya, tolong mundur, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, 8 leluhur agung dari 8 divisi yang semuanya kehilangan tangan kanannya terbang menjauh dari lapangan Tiangong. Setelah itu, para pemimpin teratas dari setiap divisi, mengendarai perahu roh, membawa banyak murid, terbang dengan cara yang perkasa. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, selain Tantai Yu, Tantai Xuanzong, ada 22 leluhur penegak hukum alam dewa, dan Penatua Agung Penegakan Hukum Sekte Suci. Ada divisi berjasa Gerbang Suci, Sen Subing, Sen Suzhen, dan semua pemimpin senior dan murid dari divisi berjasa Gerbang Suci. Ada murid dari Sekte Suci Formasi, anggota berpangkat tinggi, dan Feng Yun, leluhur formasi. Master Sekte, bagaimana dengan lukamu? Ucap dari Feng Yun buru-buru mendatangi Tan Yun, matanya yang mendung menunjukkan kekhawatiran. Feng Lao tidak perlu khawatir, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Feng Lao, Master Sekte ini akan mundur untuk jangka waktu berikutnya. Setelah keluar, ada hal penting untuk dibicarakan denganmu, ucap dari Tan Yun. Bagus, Feng Yun dengan hormat berkata, kalau begitu bawahan menunggu Master Sekte untuk memanggilnya, ucap dari Feng Yun. Pada saat ini, di dalam hati Feng Yun, dia berpikir bahwa hal terpenting yang dikatakan Tan Yun adalah pernikahan antara Tan Yun dan Feng Qingcheng. Ketika Feng Yun hendak pergi, Tan Yun menghentikannya, berpura-pura mengambil Feng Yun sebagai miliknya,
dan menasihati, Feng Tua, hari ini Master Sekte menghapuskan 8 leluhur agung dari 8 divisi, 8 orang ini akan ditentukan, saya tidak akan membiarkannya pergi. Di masa depan, Master Sekte ini terutama akan mundur untuk menyembuhkan luka, dan sekte tersebut akan dikelola sementara oleh Master Sekte lama. Saya khawatir 8 leluhur besar akan mempermalukan Master Sekte lama. Jika ini terjadi, saya harap Feng Lao dapat membantu Master Sekte lama, dan Master Sekte ini ada di antara orang-orang berpangkat tinggi dari berbagai cabang, dan satu-satunya orang yang dapat aku percayai adalah Tuan Feng, ucap dari Tan Yun. Master Sekte lama yang dibicarakan Tan Yun tentu saja Tantai Xuanzong yang turun tahta. Master Sekte, yakinlah, Feng Yun membungkuk dan berkata, bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu Master Sekte lama dalam mengelola sekte, ucap dari Feng Yun. Mendengar itu Tan Yun tersenyum. Bawahan pamit pergi, ucap dari Feng Yun. Setelah Feng Yun selesai berbicara, Tan Yun memandang Feng Qingcheng dan berkata dengan anggun, ketika Master Sekte meninggalkan Bea Cukai, aku akan pergi ke alam suci untuk menemukanmu, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng berseru, segera, itu naik ke langit dan menghilang ke langit. Jangan salahkan dia Master Sekte, gadis ini Qingcheng agak keras kepala, ucap dari Feng Yun tertawa. Baiklah, Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Feng Yun naik ke udara dan mengejar Feng Qingcheng. Dan leluhur formasi, bersama dengan para senior dan murid dari gerbang suci formasi, juga lepas landas dan terbang. Tan Yun memandang Feng Yun yang terbang jauh di langit, dan seringai muncul di sudut mulutnya, rubah tua, kamu bertarung melawan Master Sekte ini, kamu masih terlalu muda. Jika kamu, rubah tua, bersedia membiarkan klan Feng tunduk padaku di masa depan, aku akan memberimu kehidupan, jika tidak, klan Feng hanya akan musnah, ucap dari Tan Yun. Setelah beberapa saat, Feng Yun menyusul Feng Qingcheng di lautan awan yang luas, dan memasang penghalang kedap suara, dan berkata dengan meminta maaf, Qingcheng, Gaosu memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya ingin berbicara dengan Anda, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng yang pintar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, Gaosu, kamu tidak ingin memberitahuku untuk tidak membunuh Tantai Xuanzong, kan, ucap dari Feng Qingcheng. Feng Yun menjelaskan dengan muram, Qingcheng, kamu juga melihat pada titik ini, dalam kualifikasi Tan Yun dalam alkemia, artefak, jimat, dan formasi, itu hampir berada di puncak dari 4 pencapaian seni di benua hukuman surga. Dan Tantai Xuanzong menganggap Tan Yun sebagai miliknya, jika Gaosu membunuh Tantai Xuanzong, bahkan jika Tan Yun tidak tahu sekarang, tetapi kertas tidak dapat menahan api. Begitu Tan Yun tahu, dia akan menjadi musuh bebuyutan di masa depan. Dengan cara ini, klan Feng kita akan kehilangan Tan Yun selamanya, dan Anda juga akan kehilangan suami terbaik, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, Feng Qingcheng berkata dengan suara cemberut. Suami apa, tidak setuju, aku tidak ingin menikah dengannya, keunggulannya di luar jangkauan pria lain. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang kejam padaku malam itu, aku mungkin akan menyukainya, tetapi baik sekarang maupun di masa depan, aku tidak akan menyukainya, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar ini, Feng Yun menghibur, Qingcheng, kamu akan menyukainya, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Qingcheng, Tantai Xuanzong menamparmu 2 kali di Gunung Kuno Huangfu 9 tahun yang lalu, dan tentu saja Gaosu ingin membunuhnya. Tapi Qingcheng, kamu harus tahu, sekarang kamu ingin orang-orang yang membunuh Tantai Xuanzong jauh lebih banyak dari kita, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Qingcheng, setidaknya Tantai Xuanzong tidak bisa mati sebelum Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, setelah Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, Kaisar akan memikirkan sendiri solusinya untuk membunuh Tantai Xuanzong, ucap dari Feng Yun. Di puncak Gunung Kuno Huangfu, para murid dan tetua dari divisi berjasa gerbang suci berhenti di puncak gunung.
Pada saat ini, di aula di lantai pertama kuil Huangfu, Tan Yun duduk, dan di belakangnya, berdiri ramping, dua putrinya, yaitu Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Tantai Yu dan Tantai Xuanzong duduk di kursi tengah. Di kursi bawah, di sisi kiri dan kanan, duduk 22 leluhur penegak hukum alam dewa, dan saudara perempuan Shen Subing dan Shen Suzhen. Xuan Kong, ucap dari Tan Yun sambil berpikir. Master Sekte, apa perintahmu, ucap dari Guan Xuan Kong, leluhur kedua penegak hukum, berkata dengan hormat. Tan Yun berkata dengan cemas, The Great Patriarch of Law Enforcement adalah kartu truf bagi kita untuk bermain melawan mata-mata. Dengan orang tuanya di sini, saya memiliki kepercayaan di hati saya. Saya tidak khawatir tentang keluarga di kota Wang Yue. Anda memimpin ke-17, 18, 19, 20, 21, 22 leluhur, segera berangkat ke kota Wang Yue untuk melindungi keluarga saya. Jangan biarkan mereka khawatir tentang saya, ketika Anda membawa saya untuk benar-benar memerintah sekte, ambil alih mereka, ucap dari Tan Yun. Master Sekte, yakinlah, bawahanmu akan menggunakan hidup untuk menjamin keselamatan keluargamu, ucap dari Guan Xuan Kong. Setelah Guan Xuan Kong menjawab, dia membawa 6 leluhur penegak hukum dan menghilang di aula utama dari udara tipis, dan dengan cepat pergi ke kota Wang Yue. Di aula utama, Tan Yun memandang Tantai Xuanzong dan berkata, Tuan Sekte Tua, ketika Anda mengelola sekte berikutnya, Anda harus berhati-hati untuk menjaga terhadap balas dendam dari 8 leluhur besar dari 8 divisi. Ketika generasi muda mundur, itu akan terjadi, menjadi hari ketika generasi muda akan melawan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tersenyum ramah dan berkata, kamu bisa mundur dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte, ucap dari Tantai Xuanzong. Junior tidak akan mengecewakanmu, ucap dari Tan Yun. Oke, aku percaya padamu, Tantai Xuanzong berkata, mengerutkan kening. Selanjutnya, bagaimana kamu berencana untuk menghadapi mata-mata ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berpikir sejenak, sabar, beri aku 10 tahun lagi untuk mundur, dan aku akan melancarkan serangan balik dalam 10 tahun, ucap dari Tan Yun. Baiklah. Tantai Xuanzong memuji, 10 tahun kemudian, ketika kamu keluar, aku akan menggunakan kekuatan di tanganku, aku akan menyerahkannya padamu, dalam 10 tahun, ayahku dan aku akan membantumu mengurus sekte itu, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah berbicara, Tantai Xuanzong memandang Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan melindungi Master Sekte, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahanku patuh, ucap dari Guan Xuankui. 1 jam kemudian, Guan Xuankui secara pribadi mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun dan semua orang dari divisi berjasa, dan butuh 5 jam sampai matahari terbenam dan kembali ke tempat suci berjasa. Sebelum Tan Yun meninggalkan gunung kuno Huangfu, Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa gunung kuno Huangfu adalah tempat penanaman raja sebelumnya, sehingga Tan Yun bisa berlatih di sini di masa depan. Tan Yun tahu bahwa Tantai Xuanzong telah tinggal di gunung kuno Huangfu selama 3000 tahun, dan dia pasti tidak mau melepaskan gunung kuno Huangfu. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan gunung kuno Huangfu ke Tantai Xuanzong dengan alasan dia terbiasa berkultivasi di divisi berjasa. Tantai Xuanzong secara alami tahu niat Tan Yun. Dia dengan senang hati menerima. Setelah Tan Yun kembali ke Tanah Suci, dia meminta Shen Subing untuk mengatur agar para murid mundur besok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Shen Subing menatap Tan Yun dengan sedikit kelembutan di matanya yang indah. Dia memberitahu para pemimpin senior dan murid dari divisi untuk mulai mundur ke gulungan ruang waktu saat fajar besok. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal pada Shen Subing. Dia membawa Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tuoba Yingying, dan Guan Xuankui kembali ke lembah abadi nomor 1.
Guan Xuankui duduk bersila di luar lembah, menjaga lembah nomor 1. Setelah Tan Yun kembali ke istana Xianggu dengan keempat putrinya, dia terus mengobrol dengan keempat putrinya sampai larut malam. Cahaya bulan yang cerah jatuh di puncak gunung abadi dari divisi berjasa, yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dalam pemandangan seperti mimpi, Shen Subing dan Shen Suzhen berdiri berdampingan. Kedua gadis itu masih terlihat seperti gadis muda, dan mereka terlihat hampir sama persis. Apakah menurutmu dia akan datang malam ini? Ucap Dadi Shen Suzhen memandang Shen Subing ke samping. Iya, Shen Subing sedikit mengangguk, matanya penuh harapan. Aku berkata hari ini bahwa aku akan membiarkan semua pejabat tinggi dan murid memasuki gulungan ruang waktu untuk berkultivasi agar dia mengunjungiku malam ini, ucap dari Shen Subing. Saudari, karena kalian berdua saling mencintai, mengapa bertemu dengan cara ini lagi, ucap dari Shen Suzhen sedikit mengernyit. Shen Subing membuka giginya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, saya menunggunya. Hari ketika saya mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya, ucap Shen Subing. Saat suara Shen Subing baru saja jatuh, dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu melalui dirinya, perasaan spiritual, dan dia berkata, kakak, dia ada di sini, ucap dari Shen Subing. Setelah menghitung napasnya, Tan Yun mengenakan kain kasa hitam penyu, turun dari langit dan muncul di belakang kedua saudara perempuan itu. Subing, kali ini, Tan Yun tidak memanggil murid Shen Subing, suaranya mengandung pemikiran yang dalam. Guru, Shen Subing tiba-tiba melihat ke belakang dan sangat gembira. Adik, aku pergi dulu, ucap dari Shen Suzhen melirik Tan Yun, meninggalkan sebuah kalimat, dan menghilang ke langit malam. Shen Subing tiba-tiba mengeluarkan erangan malu-malu, tetapi Tan Yun tiba-tiba melangkah maju, merentangkan tangannya di pinggang ikat pinggangnya yang tak tertahankan, dan membalikkannya beberapa kali. Tan Yun dengan lembut meletakkan Shen Subing yang menawan di tanah, memeluknya erat-erat, dan berbisik, apakah kamu merindukanku, ucap dari Tan Yun. Iya, memang, ucap dari Shen Subing menundukkan kepalanya di dada Tan Yun. Suaranya terdengar seperti nyamuk. Apa, aku tidak mendengarnya, ucap dari Tan Yun tertawa. Kamu jahat, setelah Shen Subing mencibir, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan keras, aku memikirkannya, aku benar-benar menginginkannya, ucap dari Shen Subing. Tan Yun menyandarkan bibirnya ke telinga Shen Subing, menghembuskan napas ringan, dan berkata dengan nada jahat, karena aku sangat ingin, kenapa kita tidak, ucap dari Tan Yun. Oke, Shen Subing tersenyum, tapi apakah kamu berani, apakah kamu tidak takut orang kuat dalam pikiranku akan berurusan denganmu, ucap dari Shen Subing. Tan Yun merasa malu, ketika alam guru lebih tinggi, aku berpikir untuk menggali hal-hal yang tidak aktif dalam pikiranmu. Iya. Shen Subing menarik Tan Yun untuk duduk di rumput, matanya yang indah terlihat sedikit kesedihan. Guru, saya ingin Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan saya malam ini. Setiap kali Anda pergi, akan memakan waktu beberapa tahun bagi aku untuk melihat Anda, ucap dari Shen Subing. Oke, saya akan menemani Anda lebih banyak, ucap dari Tan Yun berbaring telentang di rumput dan menarik Shen Subing ke dalam pelukannya. Dia menutupi langit berbintang yang cerah. Tahu apa yang ada di pikiranmu? Guru, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Ucap dari Shen Subing mengangkat kepalanya dalam pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan penuh kasih, dan bertanya. Subing, apakah kamu ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang guru? Ucap dari Tan Yun berkata tiba-tiba. Iya, Shen Subing sedikit mengangguk. Kalau begitu guru berjanji padamu bahwa ketika guru datang menemuimu lain kali, aku akan memberitahumu seperti apa rasanya sebagai guru. Oke, ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum tipis. Oke, setelah Shen Subing senang, dia berbisik, apakah kamu akan pergi untuk waktu yang lama lagi, ucap dari Shen Subing. Baiklah.
Tan Yun berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sebagai guru, dan saya akan pergi untuk waktu yang lama 10 tahun, ucap dari Tan Yun. Sen Subing secara alami tahu bahwa apa yang disebut ketidakhadiran Tan Yun selama 10 tahun berarti dia akan mundur. Guru, Subing akan menunggumu, ucap dari Sen Subing dengan senyum bahagia di wajahnya. Sen Subing meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Subing, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda harus menjawabnya dengan jujur, ucap dari Tan Yun. Guru, Anda bisa mengatakannya, ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata dengan gelisah, Subing, bisakah Anda setuju kepada guru, jika 10 tahun kemudian, setelah melihat penampilan guru, jangan marah ya, jangan salahkan guru, oke, ucap dari Tan Yun. Wajah Sen Subing yang menakjubkan penuh dengan kebingungan, Guru, Anda aneh malam ini, ada apa? Mungkinkah, apakah kita saling mengenal, ucap dari Sen Subing. Tan Yun tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab. Sen Subing tertawa dan berkata, Guru, aku hanya bercanda, ucap dari Sen Subing. Tan Yun terbatuk pelan dan berkata, sebenarnya, guru khawatir, dan kemudian Anda tidak akan menyukainya, karena guru itu jelek, ucap dari Tan Yun. Tidak jelek sama sekali, Sen Subing tersenyum, jejak kesedihan di matanya kembali normal. Ketika ayah saya meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa guru itu tampan dan luar biasa, dan saya adalah pasangan yang alami, ucap dari Sen Subing. Benarkah, ucap dari Tan Yun lega. Pada saat yang sama, di tempat suci divisi alkemia, di aula yang megah, leluhur alkemia, Jin Xianghai, berlutut di depan seorang lelaki tua berjubah brokat berusia 60 tahun, dan berkata dengan gemetar, Master, Tuan muda dibunuh oleh Tan Yun di gunung kuno Huangfu, ucap dari Jian Xianghai. Tuan muda di mulut Jin Xianghai adalah Jin Shaoxian, tuan muda dari keluarga Jin. Dan pria berusia 60 tahun di depannya adalah patriark keluarga Jin saat ini, yaitu Jin Suzi. Mendengar ini, Jin Suzi berdiri tercengang di tempat, dan kematian Jin Shaoxian seperti sambaran petir baginya. Tidak. Jin Suzi marah, dia mendorong bagian atas tubuhnya, dan memuntahkan seteguk darah. Dia berteriak dalam kesedihan, Tan Yun itu menyebabkan Cao Hong gagal merebut tahta dan menjadi buta huruf keterbelakangan mental. Kemudian, sekarang dia telah membunuh Shaoxian saya lagi, kedua putra saya dihancurkan olehnya. Tan Yun, bajingan ini membuatku memotong putra dan cucuku, aku ingin membunuhnya, aku ingin menghancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping, ucap dari Jin Suzi. Air mata keruh Jin Suzi memerah, dan dia akan bergegas keluar pintu. Patriark, kamu tidak bisa melakukannya, ucap dari Jin Xianghai yang juga merupakan kepala tetua dari keluarga Jin. Jin Xianghai berlutut di tanah, memeluk kaki Jin Suzi dengan tangan kirinya, dan menghentikannya dengan arogan. Patriark, Tan Yun, bajingan ini akan mati. Namun, hari ini berbeda dari yang dulu, baru kemarin Tan Yun lulus ujian dan menjadi penguasa. Sekarang pasti ada orang kuat di alam dewa yang akan melindunginya, seperti pot emas, bahkan jika Anda pergi ke sana secara pribadi, Anda mungkin tidak dapat membunuh Tan Yun. Maaf, jika kita ingin membunuh Tan Yun, kita harus memikirkannya dalam jangka panjang, ucap dari Jin Xianghai. Mendengar itu, Jin Suzi dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menutup matanya dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, Penatua, kirim perintah ke bawah, dan biarkan semua anggota klan Jin yang bersembunyi di berbagai bagian benua hukuman surgawi berada di hukuman surgawi. Di luar pegunungan, kami sepakat untuk bertemu di tanah, ucap dari Jin Suzi. Patriark, kamu. Jin Xianghai terkejut, dan Jin Suzi membentak mulutnya, dari mana kamu datang dari begitu banyak omong kosong. Instruksi Patriark ini lakukan, biarkan mereka cepat,
dan pastikan untuk berdiri di tempat pertemuan dalam 8 tahun, ucap dari Jin Suzi. Setelah mendengar ini, Jin Xianghai buru-buru bangkit dan memimpin perintah untuk pergi. Jin Suzi mengepalkan tinjunya dengan erat dan meraung, "Tan Yun, setelah 8 tahun menjadi orang kuat klan Jin saya akan datang ke pegunungan hukuman surga. Patriark ini akan melakukan apapun untuk membuat darah Anda mengalir di Huangfu Shengzong. Bertahun-tahun, karena luasnya benua hukuman surgawi, bahkan kultivator dari alam ilahi mungkin tidak dapat datang dalam 8 tahun, ucap dari Jin Suzi. Rasa sakit kehilangan putranya membuat kemarahan Jin Suzi meledak. Dia awalnya ingin mengambil tindakan terhadap Huangfu Shengzong dalam 20 tahun, tapi sekarang dia tidak bisa menunggu. Dia tidak bisa menunggu, dan segera ingin menarik keluar otot-otot Tan Yun. Pada saat yang sama, Jin Suzi harus dilaporkan sebagai patriark keluarga Jin paling brutal dari 6 klan kuno. Pada saat ini, dia ingin menghukum mati semua orang di Huangfu Shengzong. Pada saat yang sama, di Tanah Suci Divisi Jimat, puncak gunung bersalju tempat kepingan salju beterbangan. Pada saat ini, di aula yang terbuat dari es dan salju, Tuoba Lin yang mengenakan jubah merah, feminin dan cantik, seperti seorang wanita, berbaring miring di bangku yang terbuat dari es dan salju. Dia menutup matanya, menjulurkan jari anggrek, menunjuk Tuoba Qingtian yang kehilangan lengan kanannya di aula, dan berkata dengan aneh, menarik, hahaha. Tan Yun ini benar-benar menarik. Semua dari mereka lulus penilaian, berhasil naik posisi Master Sekte, dan juga menghapuskan lengan 8 leluhur besar, ucap dari Tuoba Lin. Tuoba Qingtian berlutut dan bersujud, bawahan tidak kompeten, ucap dari Tuoba Qingtian. Oke, ayo, bangun. Tuoba Lin masih memejamkan mata, dia berkata dengan murung, menargetkan Tan Yun, pangeran ini secara pribadi akan beraksi, Jenderal Shen Wu, Nangong Ruksue tidak mati terakhir kali, sekarang bahwa dia telah mengambil tindakan pencegahan, dia pasti akan menyusut, dia tidak bisa keluar dari alam rahasia berjasa. Tampaknya hanya pangeran ini yang secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuhnya dan berurusan dengan Tan Yun, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini, Tuoba Qingtian bangkit dan berkata dengan hormat, "Pangeran, kamu menembak Tan Yun dan Nangong Ruksue pasti akan mati," ucap dari Tuoba Qingtian. Itu wajar, Tuoba Lin perlahan membuka matanya, dan ada ekspresi jijik di matanya. Apakah kamu pikir pangeran ini sebodoh kamu? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli dengan siapa aku berurusan, bagaimana pangeran ini pernah melewatkannya. Oke, pangeran ini akan istirahat, kurang tidur tidak baik untuk kulit, ucap dari Tuoba Lin. Setelah dia selesai berbicara, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. Suaranya feminin, tetapi sangat mendominasi, seolah-olah dia punya rencana untuk berurusan dengan Tan Yun dan Nangong Ruksue. Mendengar ini, Tuoba Qingtian dengan hormat mundur dari Istana Es, dia percaya bahwa putra mahkota mengambil tembakan sendiri, dan baik Tan Yun maupun Nangong Ruksue tidak bisa melarikan diri. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah bahwa Tuoba Lin tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki bakat hantu pertama yang penuh pengalaman di Tuoba Dinasti Suci. Dikatakan, dalam istilah awam, Pangeran Yin dan Yang ini adalah orang yang paling strategis di Dinasti Suci Tuoba, jika tidak, Guru Suci Tuoba tidak akan membiarkan dia memasuki Sekte Suci Huangfu. Tuoba Qingtian baru saja keluar dari Istana Es, suara Tuoba Lin datang lagi, selanjutnya, Anda mengawasi Tan Yun untuk pangeran ini, begitu dia meninggalkan Huangfu Shengzong, kamu harus segera melapor, ucap Tuoba Lin. Lalu pada saat yang sama, di Divisi Jiwa Binatang, Si Tu Wuhen yang kehilangan cicit dan lengannya, memandang seorang pria berbaju hitam yang berlutut di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada hal lain, ucap dari Si Tu Wuhen. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, lapor kepada Tuan Istana Tua,
Tuan istana merindukan Tuan Muda Situ hari ini, dan dia meminta bawahan untuk membawa Tuan Muda Situ kembali ke Istana Jiwa Abadi untuk sementara waktu, ucap dari pria itu. Dari dialog, terlihat bahwa pria berbaju hitam adalah orang yang dikirim oleh Zugeyu, penguasa Istana Jiwa Abadi saat ini. Tujuannya adalah untuk membawa Situ Hao, cicitnya untuk kembali untuk tinggal sementara. Mendengar ini, Situ Wuhen meneteskan air mata keruh, membalik tangan kanan, menyerahkan slip giok kepada pria berbaju hitam, dan menghela nafas. Slip batu giok memiliki apa yang saya katakan kepada Yuer, Anda memberikan slip giok kepada Yuer, dia akan mengerti semuanya setelah membacanya. Dan katakan padanya bahwa aku memiliki kehidupan yang baik, jangan katakan aku kehilangan lenganku padanya. Aku lelah, kamu pergi, ingat, jangan datang padaku lagi tanpa izinku di masa depan, jangan sampai aku ketahuan identitasku, ucap dari Situ Wuhen. Setelah pria berbaju hitam dengan hormat mengambil slip batu giok, itu menghilang tanpa jejak seperti gumpalan asap biru. Meskipun cahaya bulan seindah bunga, itu selalu memudar. Di puncak Gunung Xianxian, Tan Yun menemani Sen Subing sepanjang malam, dan kemudian meninggalkan Sen Subing dengan enggan. Melihat sosok Tan Yun yang menghilang di langit, mata indah Sen Subing menunjukkan antisipasi yang kuat, bibir merahnya bergetar, dan suara surga berdering, 10 tahun kemudian, Anda akan menghadapi saya sebagai Tan Yun, Anda tahu, saya sudah menunggu ini terlalu lama untuk waktu itu, ucap dari Sen Subing. Ketika Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, waktunya sudah dekat. Setelah Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying membiarkan Tan Yun berlatih dengan nyaman, keempat putri itu naik ke udara, berubah menjadi 4 aliran cahaya, dan menembak ke arah dojo yang berjasa. Bersiaplah untuk memasuki gulungan ruang waktu biji sesawi selama 10 tahun latihan. Setelah keempat wanita itu pergi, Tan Yun mengeluarkan gulungan monster ruang waktu artefak suci kelas menengah di tangannya, dan gulungan itu bangkit dari tangannya, dan itu di kabut dan awan. Di atas lembah peri, ribuan kaki perlahan terbentang, dan gunung, sungai, dan bulan yang hidup di lukisan itu membuat orang merasa santai dan bahagia. Pada saat ini, Moer dari klan Naga Iblis 9 Cakar, dan 7 raja klan lainnya, dan 8 klan lebih dari 58.000 monster dalam gulungan semuanya merangkak dan dengan hormat berkata, saya telah melihat Tuan, ucap dari mereka. Ya, Tan Yun bertanya kepada orang banyak setelah binatang itu bangkit, matanya berharap dan berkata, selanjutnya, saya akan memulai pelatihan gulir 10 tahun untuk Anda. 10 tahun di luar setara dengan 600 tahun dalam gulungan, 10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh berkualitas tinggi, dan saya akan menghabiskan dengan sumber daya keuangan sebanyak itu, membiarkan Anda berkultivasi, Anda tidak boleh mengecewakan saya, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.